Oke, selamat pagi semuanya. Untuk siswa-siswi sekalian, perkenalkan kami adalah guru-guru informatika di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mulai dari nama adalah Heri, kamu bisa panggil Sir Heri. Mengajar informatika di kelas-kelas seperti 10.1 dan 10.2, 11 IPS 1, 11 MIPA 3, 12 IPS 1, 2, 4, dan 12 MIPA 2. Ingat, teknologi tidak pernah kalah dengan zaman, maka kamu tidak boleh ketinggalan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sir Robi. Oke ya semuanya, selamat pagi ya, salam sejahtera buat kita semua. Jadi perkenalkan nama saya adalah Robi Wijaya ya, biasa dipanggil Sir Robi ya. Untuk saat ini di SMA Dr. Wahidin ya, saya mengajar bidang studi informatika. Nah, kebetulan untuk kamu yang nanti masuk di kelas 12 IPS 3, ya 10.4 dan 10.7, itu saya akan menjadi guru informatika kamu. Nah, kemudian sedikit motivasi dari saya adalah, biasanya kita selalu mengutamakan yang namanya pengetahuan dan nilai. Ya, untuk zaman sekarang, selain pengetahuan dan nilai, ada satu lagi yang harus kamu tingkatkan, yaitu bagaimana kamu bersikap, ya, atau attitude kamu. Ya, jadi saya harapkan selama pembelajaran, baik online maupun yang konsultasi di sekolah, saya harap tetap menjaga sikap, ya, terutama dalam hal kedisiplinan. Oke ya, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih Sir Robi atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada Miss Devi. Kepada Miss Devi, dipersilakan. Oke, selamat pagi semua. Salam sehat dari Miss untuk semuanya. Perkenalkan nama Miss Devi. Miss akan menempuh pembelajaran informatika untuk kelas tertentu seperti 10.3, 10.5, 11 S1, 11 S3, 11 A1, 11 A4, dan 12 A1. Motivasi dari Miss adalah selain dari pengetahuan, ingat kita harus bisa mengontrol sikap kita agar kita menjadi anak bangsa yang lebih baik dari sekarang. Komunikasi sinergi akan membuat sebuah pelajaran lebih baik dibandingkan dengan komunikasi yang tidak baik. Artinya, pada saat pembelajaran, ingat gunakanlah bahasa yang sopan agar dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih nyaman untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Demikian perkenalan dari Miss. Terima kasih kepada Miss Devi atas perkenalan dan motivasinya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada yang terakhir, yaitu Sewanjaya. Kepada Sewanjaya, dipersilakan. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Sewanjaya. Saya merupakan guru informatika di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, saya akan mengajari beberapa kelas seperti 10, 6, 11 MIPA 2, dan 12 MIPA 3. Nah, pesan saya adalah, mari kita perdalam ilmu pengetahuan dan teknologi kita agar kita tidak ketinggalan zaman dan tetap semangat ya semuanya. Salam sehat. Baik, terima kasih Sewanjaya. Terima kasih Miss Devi dan Sir Robi atas perkenalannya. Jadi bagi siswa-siswi di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo sekarang sudah mengenal guru-guru informatikanya masing-masing. Semoga kedepannya apabila ada kendala, bisa langsung menghubungi guru yang bersangkutan. Terima kasih. Baik siswa-siswi sekalian, setelah tadi perkenalan dari guru-guru informatika, sekarang kita masuk ke kontrak pembelajaran selama 1 tahun yang harus kalian patuhi dan taati. Serta ini juga untuk melatih kalian agar disiplin ke depannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kehadiran dan ketepatan waktu. Jadi pada saat pagi, kamu tentunya jika konsultasi harus hadir dengan tepat waktu ke sekolah. Bagi yang online dari rumah, tentunya harus presensi ataupun absensi dari rumah dengan tepat waktu. Artinya tidak melewati batas waktu. Jadi kalau kamu masuk jam 8, maka aktiflah dan presensilah pada saat jam 8 di Discord. Jadi siswa-siswi wajib absensi sesuai jadwal pembelajaran informatika
dan aktif selama pembelajaran berlangsung. Oke, itu untuk yang pertama. Mungkin dari Miss atau Se ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, maka akan kita lanjutkan. Dari saya lah ya, dari saya ada sedikit menambahkan ya saya. Jadi untuk ketepatan waktu dan kehadiran, ya mungkin ada poin-poin yang ketepatan waktu atau keterlambatan lah ya, itu bisa dimaafkan. Tapi dengan catatan ketika kamu terlambat ataupun kamu tidak hadir, tolonglah dikomunikasikan dengan guru mapel kamu. Misalnya kalau ada satu kejadian, misalnya kamu lagi sakit atau apa, tolong dikomunikasikan, jangan dibiarkan atau diam-diam saja. Sehingga kami sebagai guru informatika ini menganggap kamu tidak hadir. Nah, atau mungkin kamu terjadi sesuatu faktor X sehingga tugas itu mungkin atau ketepatan waktu itu menjadi terlambat ya. Tolong dikomunikasikan saja ya kepada semua peserta didik. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Se. Dari Se atau Miss yang lain, apakah ada tambahan? Tidak, maka kita akan lanjutkan dengan kontrak pembelajaran yang kedua. Baik, untuk kontrak pembelajaran yang kedua akan disampaikan oleh Serobi. Kepada Serobi, dipersilakan. Oke, baik ya. Jadi untuk poin nomor 2 ya akan saya ambil alih. Ya, poin nomor kedua adalah komunikasi ya. Nah, komunikasi. Jadi kamu boleh baca di tampilan kamu, di layar kamu. Pada saat pembelajaran wajib memperhatikan bahasa yang digunakan agar tercipta pembelajaran yang sinergi ya. Jadi maksudnya adalah ketika kamu lagi proses pembelajaran sebagai negara yang punya budaya sopan santun dan etika, saya rasa saya tidak perlu mengajari kamu tentang bagaimana bahasa yang digunakan. Ya, bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa yang sopan. Mengapa kita harus menggunakan bahasa yang sopan? Sebenarnya jawabannya simpel ya. Karena yang kamu hadapi adalah guru. Jadi guru yang lebih senior dibanding kamu atau usianya mungkin di atas kamu. Ya, ibaratnya adalah kok di rumah ada orang tua kamu. Jadi ketika kamu belajar ya sebaiknya gunakanlah bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan itu bagaimana? Ya, mungkin mulai dari pengetikan untuk chat atau diskusi di Discord, di grup WhatsApp ya WA, ataupun mungkin kalau nanti menggunakan komunikasi lewat video call atau melalui audio juga atau suara telepon. Hendaknya setiap pribadi siswa memahami apa yang dimaksud dengan bahasa yang sopan. Jadi serasa saya tidak perlu mengajari kamu terlalu panjang, kamu sendiri juga sudah paham ya, supaya pembelajaran yang sinergi itu tetap tercipta antara kamu dengan guru ataupun kamu sebagai siswa terhadap kawan kamu yang siswa lain juga. Oke? Ya, baik, Sejaki untuk dari komunikasi cukup. Mungkin dari yang lain atau Miss yang lain mau ditambahkan? Kira-kira dari Miss atau Se lain ada? Oke, jika tidak, maka akan kita lanjutkan kembali. Baik, untuk kontrak pembelajaran selanjutnya akan dibawakan oleh Miss Devi. Kepada Miss Devi, dipersilakan. Oke, untuk kontrak pembelajaran di poin ketiga, kita akan membahas tentang penilaian. Nah, untuk informatika ada 2 penilaian yang akan diambil, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, itu akan diambil dari hasil ujian kalian di LMS, baik itu formatif 1, formatif 2, formatif 3, maupun semester. Untuk nilai keterampilan, itu akan diambil dari proyek yang akan dibagikan, yaitu tugas harian, serta dari tugas-tugas selama periode pembelajaran. Artinya, pada saat kita sebelum formatif 1, misalnya ada 5 pertemuan, maka tugas-tugas dari 5 pertemuan itu harus lengkap kamu kumpulkan agar kamu bisa mendapatkan nilai keterampilan yang maksimal. Mungkin untuk penilaian dari Miss seperti itu. Untuk Se, kalau ada yang mau ditambah, silakan ditambah. Mungkin dari Se ada sedikit penambahan ya. Untuk penilaian tentunya pasti ada yang namanya nilai latihan. Jadi jika tidak mengerjakan latihan tentu kamu nanti pada saat penerimaan formatif atau penerimaan bulanan formatif tersebut, jika tidak maksimal nilainya, maka coba kamu perhatikan kembali apakah kamu sudah melakukan latihan atau mengerjakan latihan
dengan tepat waktu atau tidak. Kemudian ada nggak mengerjakannya atau tidak mengerjakan sama sekali. Mungkin itu saja. Kira-kira dari atau Miss yang lain ada tambahan? Tidak ya? Jika tidak, maka sekarang akan kita lanjutkan ke kontrak pembelajaran yang terakhir. Nah, untuk kontrak pembelajaran yang terakhir akan dibawakan oleh Sewanjaya. Kepada Sewanjaya, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Sejeki atas waktu yang telah diberikan. Nah, kontrak pembelajaran yang keempat yaitu mengenai pengumpulan tugas. Nah, di mana untuk tahun ajaran ini, tugas itu wajib selesai selama waktu pembelajaran. Nah, jika kalian tidak sanggup menyelesaikan dalam waktu pembelajaran, maka diperpanjang waktu pengumpulannya, deadline-nya itu adalah 1 hari. 1 hari itu artinya batas pengumpulan itu sampai tengah malam, ya, jam 11.59. Nah, ketika lewat jam tersebut, maka kamu akan dianggap telat dan nilainya 0. Ya, bisa kamu lihat sendiri di bagian yang ketiga ya. Bila tugas tidak dikumpulkan dalam waktu 1 hari, maka dianggap 0. Nah, jadi harap komunikasikan kepada guru informatika kamu jika kamu mengenai kendala, misalkan ada kemalangan ataupun ada masalah sehingga kamu tidak bisa mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu. Nah, jadi ini adalah mengenai kontrak pembelajaran di bagian pengumpulan tugas. Nah, mungkin untuk ataupun Miss yang lain, ada yang ingin menambahkan? Dari saya lah saya. Mungkin kita memperlakukan seperti ini ya. Siswa yang mengumpulkan tepat waktu dan lebih cepat ya, dengan catatan satu tepat waktu cepat dan banyak betul, itu bisa saja nilainya akan berbeda dengan yang kumpulnya lebih lama walaupun dia betulnya banyak gitu. Karena kan secara keadilan yang lebih duluan kumpul dengan yang lebih lama kumpul itu pasti adalah istilahnya perlakuan yang lebih gimana begitu. Karena kan kalau ditanya setiap pribadi siswa, apakah mau disamakan yang duluan kumpul dengan yang lebih lama kumpul? Tentunya kan segi online ini kita langsung belak-belakan saja, pasti ada faktor X kan begitu. Ya, mungkin dari saya tambahan seperti itu ya. Oke, terima kasih tambahan dari Serobi. Nah, itu juga merupakan pertimbangan kami dari para guru informatika. Ya, mungkin dari Miss ada yang ingin ditambahkan, Miss? Cukup ya? Oke, nah ini saja kontrak-kontrak pembelajaran yang harus para siswa-siswa kami untuk dipatuhi selama 1 tahun ajaran penuh. Terima kasih. Kita kembalikan lagi kepada Sejeki. Baik, terima kasih Sewanjaya. Baik, ini adalah sedikit tambahan dari Jadi, jika kita belajar informatika dan kemudian berhalangan karena hari merah atau hari besar libur nasional seperti hari-hari yang jatuh pada saat kita pembelajaran ya, maka tugas tetap ada, materi juga tetap ada dan dikerjakan seperti biasa. Mungkin itu saja dari sebagai tambahan. Dari Miss atau yang lain, apakah ada tambahan lagi? Oke, Jackie, saya ada tambahan. Jadi begini ya, untuk yang khusus liburan, ya kena pembelajarannya di liburan, maksud saya, pengumpulannya itu adalah deadline-nya. Misalnya, kalau kamu liburnya Selasa, maka deadline-nya 1 minggu berarti hari Senin paling terakhir. Ya, jadi misalnya Selasa libur, kan hari Senin di-share materinya. Maka kumpulnya paling lama ada di hari Senin berikutnya. Jadi bukan di hari Selasa. Jadi ketika masuk Selasa di pertemuan berikutnya, itu tugas sudah selesai, clear. Jadi tidak membahas tugas yang pada saat liburan itu. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Jika nanti ada yang kurang paham, boleh bertanya kepada guru informatika masing-masing kembali ya. Oke, Jackie, sekian dari saya. Terima kasih dari Serobi. Apakah ada tambahan dari Miss atau selainnya? Enggak ada, udah oke. Tidak ada. Jika tidak ada, maka itulah kontrak pembelajaran untuk hari ini. Jadi kesimpulan dari kontrak pembelajaran hari ini itu ada 4 kontrak. Yang pertama yaitu kehadiran dan ketepatan waktu, kemudian 2 komunikasi, ketiga adalah penilaian, dan keempat adalah pengumpulan tugas.
Jadi tugas kamu di rumah adalah ya kamu belajar lagi, kamu bisa baca-baca via Google ataupun internet untuk pembelajaran informatika lebih lanjutnya. Kita akan jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Apakah dari Miss lain ada tambahan lagi? Nggak ada, cukup. Cukup lah, cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kita akan tutup sampai di sini. Selamat belajar dan salam sehat selalu.